Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini adalah Yev Talk edisi 11 Juli 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan bahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yev Talk edisi 6 Juli 2022. Ya, oke. Judul malam ini kita akan bahas sedikit potensi saham bank digital. Ada 3 yang akan kita bahas. Selain itu, silahkan nanti masukan di kolom komentar, nanti akan kita bahas di F-Talk selanjutnya. Kita akan bahas Arto, kemudian BBB dan BBHI ya, 3 saham itu yang mungkin akan kita sedikit review dan bagaimana potensi prospek jangka pendek secara teknikalnya, bagaimana potensinya, nanti akan kita bahas di pertengahan akhir seperti biasa. Oke, kita masuk ke IHSG dulu supaya durasinya tidak terlalu panjang. Jangan lupa apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk, silahkan langsung ditulis di kolom komentar saham apa dan kenapa Anda pilih saham tersebut untuk dibahas di F-Talk berikutnya. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan share video ini ke teman-teman Bapak Ibu atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham, diajak nonton F-Talk ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG hari ini. 11 Juli 2022 IHSG sedikit melemah. Pelemahan hari ini saya lihat beberapa disebabkan oleh saham penurunan beberapa saham seperti Gudang Garam dan Goto yang mengalami koreksi. Stockholm sudah kami publish di hari Minggu kemarin bahwa potensinya adalah pullback ya, potensinya pullback. Kemudian dengan penurunan hari ini apakah pullback tersebut gagal? Menurut kami belum, selama dia tidak tembus 6.500 ini adalah momentum pullback. Yang targetnya adalah 6.795 sampai dengan 6.883. Jadi ada rejection di support 6.600 ini, dan ini harusnya ada potensi untuk dia lanjutkan pullback setidaknya ke resist pertama yaitu di 6.795. Hari ini penutupannya masih oke, candlenya masih memungkinkan untuk besok satu candle bullish untuk naik ke 6.790 atau 6.800-an gitu ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin seperti yang kami informasikan di Stockholm. Momentum pullback ini secara umum, secara general bisa digunakan untuk swing trade. Oke. Kita lanjut ke pembahasan saham dulu dari Pak Endo. Tolong bahas BRMS untuk swing trade apa bisa reakumulasi lagi. Harga lumayan dijaga di atas MA60 beberapa hari ini. Mari kita lihat BRMS. Ya. BRMS beberapa hari ini betul dijaga di atas MA60 dan ini sebenarnya belum terlalu bagus karena terlihat dari transaksinya masih relatif tipis. Oke, coba kita bersihkan ya. Trend saat ini masih relatif aman. Kalau untuk konfirmasi dia lanjut naik, mungkin sekarang ini kita bisa melakukan akumulasi atau test lot dulu karena dia masih uptrend gitu ya, dengan asumsi dia melanjutkan uptrend ke depan. Namun ini risknya cukup minimal ya kalau misalkan beli di harga saat ini dengan proteksi ya katakanlah di bawah 220 exit gitu ya. Ya, kalau 220 tertembus berarti kita bisa menunggu lebih rendah lagi di 0,3 atau 0,6 ya dari retrace, target retrace-nya yaitu di 178 gitu kan. Kalau misalkan kita cut di 220 nggak ada salahnya, kemudian kita bisa buyback di bawah ya di 200 sampai dengan 180 gitu ya. Nah, kalau beli di harga saat ini misalkan, ini karena pertanyaannya beberapa hari yang lalu ya. Nah, semoga ini masih relevan karena masih di atas MA60. Jadi selama masih di atas MA60 menurut kami ya masih memungkinkan untuk dia melanjutkan uptrend ini. Ya, kalau dia tembus ya nanti kita bisa untuk swing. Kalau misalkan ternyata harus terproteksi di bawah 220, nanti kita siapkan level buybacknya ya di 200 sampai dengan 180 untuk swing gitu ya. Sekarang ini memang terlihat memang bertahan ya, tapi ini flat dan volume transaksi masih tipis. Jadi kalau Anda tipikal yang sabar mau membeli dan hold mungkin beberapa waktu, mungkin sekarang ini bisa dicoba untuk bertahap test lot dulu. Tapi kalau Anda yang tipikal trader yang agresif ya jangan dulu karena ini masih sepi ya, masih sepi dan masih dingin. Paling tidak dia harus naik dulu di 240 ke atas. Baru mungkin akan menarik untuk swing ke 256 sampai dengan 274 untuk terdekatnya atau melanjutkan uptrend gitu ya. Untuk BRMS kira-kira begitu. Kemudian dari Bu Desi, halo Pak, untuk IATA apakah sedang pullback maksimal sampai ke berapa pullbacknya? Kita coba lihat IATA.
Di atas sekarang ini pullback ya, karena di bawah EMA 60 kita anggap masih pullback yang seperti yang sudah pernah terjadi seperti ini ya. Terakhir pullbacknya menguji resist 168, ini merupakan target terdekat ya. Dan area sebenarnya ya, karena di sini ada EMA 60 juga, yaitu 178. Jadi area target untuk swing atau pullback IATA itu di 170 sampai dengan 178. Ini terdekat. Kalau dia bisa breakout, nah ini menarik. Berarti dia akan mengincar target berikutnya yang mungkin bisa ke angka, betulan ya, di sini dekat dengan peak sebelumnya, yaitu di 234, yang mana ini potensial upside-nya relatif besar kalau kita mengambil dari atas EMA 60 misalkan, kemudian kita mengejar di situ 30%. Namun sekarang ini belum, kita masih melihat ini pullback dulu di 170 sampai dengan 178. Begitu target untuk pullback IATA. Kemudian dari Pak Tony, bahas PTBA secara fundamental dan teknikal untuk menentukan titik buy terbaik untuk investasi. PTBA sudah pernah kita bahas sebelumnya, sebelum dividen ya. Dan untuk saat ini sebenarnya relatif masih tinggi, dan kalau kita bicara invest, tentu saja kita harus mencari harga yang diskon ya. Nah sekarang ini memang mungkin kalau kita beli di harga sekarang ini pun bisa, karena relatif sudah diskon. Namun ini belum di harga terbaik menurut kami ya. Kita gunakan kita cek dulu bagaimana fundamentalnya ini. Fundamental PTBA jelas kita sudah pernah bahas sebelumnya, bahwa ya seperti pada umumnya emiten komoditas di tahun 2020 ke atas itu memang mengalami pertumbuhan yang signifikan ya. 2021 tumbuh berapa ini? 68%, dan di kuartal pertama tahun ini tumbuh 105% untuk revenue-nya, dan bottom line-nya tumbuh 354, artinya ada peningkatan profitabilitas juga gitu ya. Nah, di sini ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya, yang mana sebentar kita coba cek tahunan ya. Secara tahunan di sini ada peningkatan dari 13 menjadi 27 net marginnya, dan untuk operasionalnya juga naik dari 14 menjadi 34. Jadi ini memang secara fundamental sementara ini, selama komoditas masih terutama batu bara ya, sektor energi, nah ini masih bagus fundamentalnya. Namun ini yang terpenting adalah titik entry yang tadi mungkin dibahas. Di harga saat ini kalau kita view kita jangka pendek, mungkin di harga saat ini relatif risknya kecil karena kita bisa proteksi di bawah EMA 60. Namun mungkin potensial upside-nya kurang menarik. Maka dari itu kita akan coba lihat titik entry yang menarik ya, yang memungkinkan, yang menarik mungkin ya untuk kita beli dari sisi sebuah investasi gitu ya. Kalau saat ini mungkin kita bisa mengatakannya masih trading kalau kita proteksi di EMA 60 di daily tadi. Kalau di monthly di sini sebenarnya kalau lihat dari pola-pola yang sebelum-sebelumnya gitu ya, ketika dia turun pun dia akan menguji EMA 60 terlebih dahulu sebelum akselerasi lanjut. Ada rejection, kemudian dia menguji retest EMA 60. Nah, EMA 60 ini adalah sifatnya adalah dinamis, dia mengikuti harga. Saat ini harganya 2.800 ya. Dan biasa kita menggunakan level 0,618 yaitu di level 3.000, sehingga ya best price yang mungkin kita bisa pasang untuk saham PTBA ini setidaknya di harga 3.600 yang kemarin mungkin sudah tercapai. Itu yang pernah kita bahas di saat sebelum dividen. Kemudian target berikutnya di 3.000 level psikologis, mendekati 3.000-an gitu ya. Kalau di bawah 3.000 lagi lebih menarik lagi. Kenapa? Mungkin mendekati EMA 60. Sekarang EMA 60 berada di 2.800-an. Begitu kira-kira Pak Tony. Semoga mencerahkan. Ini hanya singkat saja karena ini ya talk. Silahkan konsultasi di lanjutnya ya. Oke, kemudian minta tolong bahas ADMR. Apakah bisa untuk swing trade ke arah gap 2100? Berapa stop loss-nya dan berapa lot yang disarankan untuk masuk? Kita nggak bicara lot di sini, kita bicara potensinya aja. Kalau lot harus buka sistem dulu. Saya nggak buka sistem. Kita lihat potensinya aja bisa ke target 2100 gap itu atau tidak. Kalau menurut kami saat ini potensi pullback ini masih memungkinkan ke 1800. Sebentar kita bersihkan dulu. Nah ini ya. Jadi saham ADMR ini relatif memang pullbacknya belum signifikan ya. Kalau kita lihat dari MACD-nya cukup bagus, memungkinkan dia untuk pullback. Namun untuk pullback kali ini sepertinya akan ada retest terlebih dahulu di dekat dengan support 1600-1570 ini.
ya, atau 1600 ya, 1600-an. Sekarang ini di 1675. Jadi pullback kali ini mungkin kita akan mengincar dari swing terdekatnya, yaitu di 0,3, yaitu 1800 ya. 1800. Mungkin nggak ya ke 2100? Memungkinkan karena kebetulan 0,618 di situ selama tidak membentuk low baru. Ya, tidak membentuk low baru dan tidak terjadi dead cross kembali untuk MACD-nya. Sehingga kita bisa memasang swingnya ke angka 0,618 yang saat ini di 2100 gitu. Cukup ya. Kemudian apakah ISSP mulai rebound atau justru dijatuhkan saat ex-date dividend hari Senin 11 Juli? Oh, ini 3 hari yang lalu ya, sebelum 11 Juli berarti ya. Mohon maaf mungkin tidak terlalu relevan pembahasan kali ini, tapi kita coba lihat ya ISSP bagaimana. Ya biasanya kalau dividen memang turun ya. Jadi target turun ISSP sendiri kita punya target di 254 dan belum tercapai. Jadi sementara ini masih berpotensi untuk turun dulu dan belum ada tanda-tanda reversal dari tren turun minornya ini ya. Jadi ISSP ini sendiri sepertinya mengulang ini fase ini ya. Ketika dia akselerasi kemudian turun, kemudian pullback, ini pullbacknya. Kemudian dia perlahan dan nanti akan konsolidasi dan target turun sementara ini 254. Nanti akan ada mungkin kalau dia bertahan di sini target pullbacknya mungkin di kisaran 318, 320 gitu ya. Tapi sebentar kita harus lihat dulu bagaimana reaksinya di 250-an ini ya. Gitu. Sekarang ini masih berpotensi turun sebenarnya secara teknikal. Jadi kita perlu menunggu terlebih dahulu. Kemudian Pegas untuk trading masuk di berapa? Oke. Jadi Pegas saat ini menurut kami harus tunggu dia reversal dulu di atas 1630. Tapi kalau misalkan ternyata turun lanjut, kita bisa menunggu di harga yang lebih rendah yaitu di 1400-an ya. 1400 sampai dengan 1270. Nah, kalau dia bisa sebelum tidak turun ke bawah sana tapi dia malah breakout, berarti itu bisa diikuti ke atas. Ya, kira-kira begitu untuk Pegas sementara ini. Dari Pak Steven, Indi apa bisa naik ke 3000 lagi? Tentu saja bisa. Nah, sekarang harga 2300, kemarin 3000-an ya. Apakah bisa ke sana lagi? Bisa, tentu saja bisa. Nah, sekarang ini memang karakteristik dari saham Indi ini super agresif ya, dimana dia ketika spike kemudian dia koreksinya cukup signifikan seperti ini. Kita coba bersihkan dulu ya, sebagaimana koreksi yang terjadi saat ini sangat-sangat wajar seperti ini, koreksi yang seperti ini ya. Jadi ini ya proses koreksi yang wajar, bahkan kalaupun dia turun ke 1600 itu masih dalam skenario naik ya gitu ya. Jadi kita harus menunggu terlebih dahulu. MACD masih sementara masih oke. Jadi mungkin Indi akan menguji level 2000, kemudian sampai dengan batas sementara ini penurunannya di 1700. Ke 3000 bahkan ke 4500 masih memungkinkan Pak, selama dia masih dalam skenario naik ini ya. Ini belum patah. Ya, jadi batas penurunannya 1700 ini sementara ini. Ya ini nanti EMA 60 akan bergerak naik juga, menyesuaikan karena ini adalah support dinamis. Oke. Cukup ya. Nah, kita masuk ke pembahasan materi bank digital gitu ya. Nah, sebelum lanjut silahkan yang merasa YEFTalk ini bermanfaat, memberikan informasi yang menguntungkan, dukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila Anda belum, baru pertama kali nonton. Boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu atau keluarga atau siapapun yang Anda kenal, ajak nonton YEFTalk secara gratis di YouTube YEF. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pertama kita bahas Arto terlebih dahulu. Ini saham yang cukup fenomenal beberapa tahun terakhir ini. Kenapa dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan? Nah, ini pertanyaannya adalah kenaikannya ini sempat terhenti di level 18.000, sempat menyentuh 19.000-an ya, tidak mencapai 20.000 gitu kan. Nah, apakah saham Arto ini secara teknikal sudah mencapai target turunnya atau belum gitu ya? Nah, kita coba lihat di sini, Arto sudah sempat menyentuh level 0,618 pada Mei lalu di 6.925. Sekarang harga di 9.200. Kalau tidak salah dulu ada yang berkonsultasi terkait saham Arto di bulan Mei, kalau tidak salah. Sebentar saya cek bagaimana gambarannya ya, supaya mungkin yang nonton juga
bisa seragam supaya nanti informasinya juga bisa valid. Sebentar saya cari, kalau ada kita share bagaimana sih konsultasi di PTR dan sebagainya ya. Di bulan Mei, di bulan Juni ada, di bulan Mei ada. Oke, ini ya. Kita share supaya Bapak Ibu tahu kalau join PTR itu seperti apa konsultasinya gitu ya. Nah ini ya, ini bulan Mei ya ini. 19 Mei ini, tanggal 19 Mei. Waktu itu Arto di 8 ribuan ya, dia mulai pullback. Ada yang konsultasi ini ya. Dan kita jawab potensinya adalah 9.150 dan lanjutannya 10.700. Ini adalah potensi pullback sementara ini kalau kita lihat dari daily-nya. Karena seperti ini ya. Udah tercapai 9.200 bahkan 1.600 kemarin bulan Juni dan sekarang ini pullback lagi gitu ya. Pullback yang terjadi saat ini menurut kami ini adalah bentuk rejection juga, yang berarti potensi pullbacknya akan berlanjut ke target kedua kita yaitu di 10.700 ya. 10.700 itu sebentar ya, kita coba cari 10.700. Nah ini ya 0,38 ya, disitulah pokoknya nih ya. Jadi ini target kedua setelah 0,2 kan, target minimalnya itu 0,3 gitu kan. Nah ini targetnya kira-kira di 10.600 10.700an gitu ya. Jadi ini potensinya sementara ini kalau ada yang tanya saham ini apakah sudah berpotensi untuk reversal, karena memang terlihat memang trennya sudah turun ya kemarin ya. Menurut kami ini masih pullback setelah dia membentuk double top ya. Ini yang double top, neckline sudah tertembus. Ya ini adalah pullback, retest. Dan bahkan kalau misalkan pullback ini dapat berlanjut mungkin bisa juga ke 11 ribuan ya, 11.900an. Jadi ya ini adalah potensi pullback. Kebetulan ini juga secara fundamental memang sangat mendukung untuk dia mengalami kenaikan di jangka pendeknya, karena di 2022 kuartal pertama pertumbuhannya cukup bagus, di mana pendapatannya tumbuh 730%. 737% year on year. Kemudian untuk bottom line-nya tumbuh 149%. Oke, jadi sementara ini karena dia ada rejection di 7 ribuan tadi, berarti potensinya adalah lanjutkan ke 10.600 10.700 terdekat dan bisa sampai dengan 11.900 sampai dengan best price-nya untuk swing di 13 ribuan. Kira-kira begitu ya. Sementara ini untuk reversal kita akan lihat dulu pullback-nya ini akan sampai berapa. Itu target-targetnya. Apakah bisa target maksimal? Kalau target maksimal mungkin kita akan bisa update lagi nanti. Oke, semoga ini informasi yang menguntungkan untuk Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke saham berikutnya, BBYB. Nah, kalau kondisi BBYB ini mungkin sedikit berbeda dengan saham Arto tadi, karena secara fundamental sebenarnya kinerjanya masih buruk. Buat saya buruk, buat penilaian saya pribadi ya. Secara ringkas, secara ya sepintas buruk ya. Pertumbuhannya, revenue memang tumbuh, namun bottom line-nya masih negatif. Lebih baik Arto tadi ya. Nah, bagaimana potensinya? Ini juga potensinya hanya pullback saja sementara ini. Ya, semoga harapan kita dia bisa bagus, bisa profit ya bisnisnya. Sementara ini dia potensi pullback terdekat di 14.55 atau 1.400, harga 1.200 itu dulu untuk Neocommerce. Berikutnya kita masuk ke BBHI. Ini yang sudah Alobank ini mega ya.
Oke, kita coba lihat Mega ini. Kalau kita perhatikan polanya mirip dengan Arto, seolah membentuk sebuah topping. Namun ini kita lihat dulu fundamentalnya, apakah mendukung atau tidak kuartal pertama tahun ini bagaimana. 2021 luar biasa bagus. Kemudian di 2022 kita ngomong apa adanya, ini memang tumbuh sangat signifikan, di mana pendapatan tumbuh 186%, kemudian laba bersihnya 746%. Luar biasa pertumbuhannya. Potensinya bagaimana untuk saham BBHI ini atau Alobank ini? Kita coba lihat apakah ini sudah mencapai target turunnya atau belum. Sepertinya belum, karena ini relatif ya, masih di 0,5 ya, belum ke 0,6. Kalau 0,6 itu di 2500. Tapi bisa saja itu tidak tercapai karena ya kinerja tadi fundamentalnya cukup baik. Sementara ini masih memungkinkan untuk turun, MACD masih ke bawah. Jadi kita anggap ini potensinya masih pullback dulu, di mana pullback terdekatnya di 4000 sampai dengan 4500 ini, sampai dengan 5000 ini ya. Nah, ini masih bisa untuk turun perlahan ke 2500 ini. Ya semoga tidak, tapi kita lihat ini masih memungkinkan gitu ya. Namanya market ya, itu sifatnya dinamis, bisa saja tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi atau analisa. Kita sudah analisa tapi ternyata tidak sesuai, bisa saja seperti itu. Maka harus kita ada trading plan. Oke. Jadi itu tadi saham-saham yang kita sudah bahas IHSG dan saham-saham yang ada di kolom komentar. Silahkan tulis di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di YEF Talk berikutnya. Oke, itu saja untuk YEF Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di YEF Talk malam ini. Semoga dapat dimaklumi. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang menguntungkan. Silahkan dianalisa lagi. Semua yang kami sampaikan di YEF Talk tidak semua benar, bisa benar dan bisa salah. Bapak Ibu silahkan analisa lagi dan buat trading plan-nya dan jalankan dengan penuh kedisiplinan ya. Itu saja, kita jumpa lagi di YEF Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.